Keefektifan tim penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Itu alasan pertama. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kecelakaan maut tewaskan bos rumah makan dan anaknya di Bandar Lampung. Kecelakaan maut menewaskan seorang pria dan anaknya di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung pada Jumat 21 Juli 2023 pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya menghembuskan napas terakhir akibat terlindas truk. Korban Bobby tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala, sedangkan sang anak meninggal dunia di Rumah Sakit Immanuel. Polresta Bandar Lampung membeberkan kronologi kecelakaan maut tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan, korban bernama Bobby hendak mengantarkan anaknya ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA2816 EV. Korban melaju dari Jalan Komarudin hendak berputar arah di U-turn atau putar balik dekat flyover Raja Basa. Sopir truk langsung kabur meski sempat diminta berhenti oleh Pak Ogah yang biasa beroperasi di U-turn tersebut. Polresta Bandar Lampung akan menyelidiki kasus tersebut dan memburu sang sopir truk. Ibda Gunawan membenarkan bahwa korban adalah pemilik rumah makan. Akibat kejadian itu, Bobby tewas di tempat kejadian dan jenazahnya pun langsung dibawa ke RSUD AM. Sedangkan anak korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel, namun sayang, nyawanya juga tidak tertolong. Poin tabrakan pertama sama tempat terlintasnya itu jauh, sehingga dia jatuh dulu, loser. Kemudian jatuh kanan, sampai kendaraan dari sebelah kanan yang informasi kendaraan truk warna hijau sempat diberhentikan oleh Pak Ogah. Tapi kata dia tidak, saya dilepas, tapi dia punya nomor plat. Tapi sementara masih kami selidiki apa benar dia, karena di sini minim sekali CCTV, sudah saya cari. Tidak ada CCTV sama sekali. Jadi diduga si korban ini posisinya terjatuh, terpleset atau gimana, Pak Gun? Terjatuh. Setelah di situ ada bekas jalan yang rusak, lecet-lecet karena seperti tumburan jatuh dia. Karena motornya di kanan, kemudian jatuh di kanan ya. Lebihnya karena ada bekas goresan-goresan, luka jalan akibat benturan dengan benda. Ya, Tribuners, kita doakan semoga almarhum kedua korban yang menjadi korban laka lantas mendapatkan sisi terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Beralih ke berita selanjutnya, PMI asal Lampung Timur meninggal dunia di Taiwan, diduga akibat tumor otak. Pekerja migran Indonesia atau PMI asal Lampung Timur bernama Trimaimunah ternyata meninggal dunia karena tumor otak yang dideritanya. Trimaimunah meninggal saat bekerja di Taiwan. Jenazahnya pun tiba di kediamannya di Dusun 3, Desa Tulung Pasik, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat 21 Juli 2023, pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Penyebab meninggalnya Trimaimunah masih belum diketahui hingga jenazahnya tiba di rumah duka. Namun, pihak Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung menyebutkan jika Trimaimunah meninggal akibat sakit tumor otak yang dideritanya.
Hal ini diungkapkan BP3MI Lampung melalui perwakilannya Putra Agung saat diwawancarai di depan kediaman rumah duka. Ia menjelaskan jenazah Tri Maimunah dipulangkan dari Taiwan pada Kamis lalu atau tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023. Setelah itu, jenazah dibawa menggunakan jalur udara kembali menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ia menjelaskan berdasarkan informasi atau keterangan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei, pada 29 Juni 2023 lalu agensi menginformasikan bahwa Tri Maimunah meninggal dunia. Ia mengungkapkan Tri Maimunah meninggal akibat penyakit tumor otak. Ia juga menegaskan Tri Maimunah meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Kendati demikian, ia tidak mengetahui persis berapa lama Tri Maimunah dirawat di rumah sakit. Setelah itu, pihak agensi pun langsung berkoordinasi untuk memulangkan jenazah korban. Sebagai berikut. 1. Pada tanggal 29 Juni 2023, KDI Taipei menerima informasi dari agensi Chunteng Co. Limited bahwa pekerja migran Indonesia atas nama Tri Maimunah telah meninggal dunia di Sich Jicatai General Hospital akibat tumor otak. Pihak agensi kemudian berkoordinasi dengan pengurus jenazah untuk memindahkan almarhumah jenazah Tri Maimunah dari Sich Jicatai General Hospital. Dokumen terlampir di sini merujuk perjanjian kerja. Apabila ada pekerja migran Indonesia meninggal dunia di Taiwan, maka agensi dan pengguna bertanggung jawab membantu pemulangan jenazah yang biayanya diambilkan dari asuransi. Ya Tribuners, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan juga ketabahan. Beralih ke berita selanjutnya, di mana telah terjadi pencurian yang menyebabkan sepeda senilai 50 juta rupiah milik polisi Raib dicuri. Wajah pelaku terlihat jelas. Rumah seorang anggota polisi di Bandar Lampung menjadi sasaran pencuri. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak sebuah sepeda gunung Whimsicle seharga 50 juta rupiah. Sepeda mewah itu diambil pencuri di Jalan Pangeran Senopati, Kelurahan Korprijaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung pada Selasa 18 Juli 2023 pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian sepeda itu pun terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria yang mengenakan kaos berwarna orange dan helm hitam memanjat pagar rumah korban. Meski memakai helm, wajah pria berbadan gempal itu terlihat dengan jelas. Setelah masuk ke halaman, ia dengan leluasa masuk ke garasi rumah. Di dalam garasi terlihat ada mobil, motor, dan 2 buah sepeda. Tapi nampaknya pelaku memang sudah mengincar sepeda gunung Whimsicle warna merah. Pelaku lalu menggotong sepeda itu dan meletakkannya di atas pagar, dan selanjutnya ia memanjat pagar lagi serta kabur bersama sepeda curiannya. Anak korban bernama Dita mengatakan sepeda gunung warna merah itu milik sang ayah. Dita menjelaskan seisi rumah terkejut begitu mendapati sepeda kesayangan ayahnya hilang pada pagi harinya. Ia menduga pelaku berjumlah 2 orang. Si eksekutor mengenakan kaos orange dan celana jeans. Pria berbadan gempal itu pun mengenakan helm hitam dan membawa sebuah tas selempang. Masa suami Bude panggil udah pulang belum Bude? Belum. Nah, lagi gas, keluarin gas, 4 frame. Enggak, klik lagi. Klik gas. Lagi. Bingung deh. Apa motor, apa ini kemudian. Enggak, bingung sepeda yang mana nih? Dia tahu sepeda lagi bagus. nengok nih. Ngecek. Awas, Pim. Zoom itu palanya, Pim. Tuh. Paralnya nyetel musik sih. Itu ngambil yang nomor 2 sepedanya.
Berita selanjutnya adalah oknum anggota DPRD Tanggamus resmi ditahan diduga sunat bantuan ternak lebah madu senilai 554 juta rupiah. Oknum anggota DPRD Tanggamus berinisial PW resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus pada Kamis 20 Juli 2023. BW menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus ternak lebah madu di Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus, Lampung tahun anggaran 2021. Kejari Tanggamus, Yunardi menjelaskan penahanan BW dalam konferensi pers. Yunardi mengatakan, tersangka resmi ditahan di Rutan Kota Agung Tanggamus. Ia menjelaskan ada dua alasan Kejari Tanggamus menahan BW. Alasan pertama untuk memudahkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum DPRD Tanggamus tersebut. Alasan kedua yaitu mengacu pada pasal 21 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penahanan terhadap BW berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus nomor Prin 02 L819 FD2-07-2023. Sebelumnya, BW telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DK Fisik kelompok tani ternak lebah madu di Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus tahun anggaran 2021 pada Selasa lalu atau tepatnya 18 Juli 2023. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus khususnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana alokasi khusus DAK Fisik kegiatan bantuan kelompok tani mandiri ternak lebah madu di Pekon atau Desa Penantian, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus pada Kesatuan Pengolahan Hutan Batu Tinggi Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Pada sore hari ini tim penyidik dalam kasus tersebut telah melakukan evaluasi yang mendalam. Dari hasil evaluasi tersebut, tim penyidik dalam kasus tersebut telah mengusulkan terhadap tersangka yang tersangka atas nama BW yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus tanggal 17 Juli 2023 kemarin. Pada sore hari ini, ya, kabar selanjutnya lagi-lagi seputar korupsi di Tribuners, di mana oknum Kepala Pekon di Lampung korupsi dana desa sebesar 262 juta rupiah lebih dan kabur ke Serang. Akibat kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kakon Tanjung Agung Tanggamus Lampung, negara mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Yunardi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Lampung mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kakon Tanjung Agung Pugung, negara mengalami kerugian sebesar 262 juta rupiah lebih. Yunardi menambahkan kerugian negara ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Tanggamus Lampung. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus Lampung dilakukan pada tanggal 29 Mei 2020. Pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus nomor 789/79/19/2020. Saat ini, Kakon yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi itu telah ditahan oleh pihak Kejari Tanggamus Lampung. Sebelumnya, Kakon berinisial SB ini diduga melakukan tindak pidana korupsi, pelaksanaan dan penggunaan anggaran pendapatan, serta belanja desa tahun 2019. Oknum Kakon ini juga sempat melarikan diri ke daerah Serang, Banten untuk menghindari pemanggilan. Sehingga oknum Kakon tersebut sempat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Kasus dugaan korupsi ini kurang lebih selama 3 tahun ditetapkan sebagai DPO sebelum tersangka diamankan oleh pihak Kejari Tanggamus Lampung dan TK 308 Polres Tanggamus Polda Lampung. Tersangka sempat mangkir dari panggilan Kejari Tanggamus sebanyak 3 kali pemanggilan. Tercatat pemanggilan terhadap tersangka ini dilakukan pada 7 Desember 2020. Kemudian untuk pemanggilan kedua dilakukan oleh pihak Kejari Tanggamus pada tanggal 11 Desember 2020 dan pemanggilan terakhir dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Untuk pemanggilan terakhir sendiri pihak Kejari juga melakukan penjemputan paksa kepada oknum Kakon tersebut. Namun pada saat disambangi di kediamannya, oknum Kakon itu sudah tidak berada di kediamannya. Sehingga pihak Kejari Tanggamus memutuskan untuk memasukkan namanya ke DPO pada tanggal 16 Desember 2020 lalu. Dan sudah dinyatakan sebagai daftar pencarian orang sejak tahun 2020. Izin berapa kerugian? Kerugian lebih kurang sekitar 262.492.212. Menurut keterangan dari tersangka sendiri, kaburnya di mana dan seperti apa nih? Menurut keterangan tersangka sendiri bahwa yang bersangkutan ini memang takut sehingga yang bersangkutan ini pergi atau kabur ke Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten atau di Kabupaten atau Kota Serang. Izin Pak Kejari, ya. Pak Kasih dan Pak Kejari, itu modusnya apa Pak kira-kira Pak kemarin itu? Hilang atau gimana itu? Nah, modus yang bersangkutan ini mungkin detailnya nanti bisa langsung ditanyakan ke Kasih Pitsus karena berkas ada belum di Pitsus. Karena kasus ini sudah hampir 3 tahun. Namun karena ini masuk dengan DPO, terus kita lakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Kalau kronologi penangkapan S3 bisa tertangkap? Oh itu ini apa namanya teknis dari apa namanya panggilan oleh penyidik dan Berita terakhir adalah seputar promo nih Tribuners, di mana ada promo PDKT Time Zone MBK, dapatkan promo potongan harga senilai Rp50.000. Buat yang suka main di Time Zone, langsung saja datang ke Time Zone Mall Bumi Kedaton karena di MBK sedang berlangsung promo PDKT atau yang merupakan singkatan dari pasti diskon ke Time Zone. Supervisor Time Zone MBK Devita mengatakan promo PDKT sudah dimulai sejak tanggal 19 Juli 2023 dan akan berlanjut hingga tanggal 25 Juli mendatang. Promo PDKT sayang sekali jika sampai dilewatkan nih oleh Tribuners. Karena di promo ini PDKT pelanggan bisa mendapatkan potongan Rp50.000 dan tizo lebih banyak. Devita menjelaskan jika pelanggan melakukan pembayaran mulai Rp300.000 akan mendapatkan potongan senilai Rp50.000 sehingga yang dibayarkan menjadi Rp250.000 saja. Dengan pembayaran Rp250.000 itu, pelanggan bisa mendapatkan 450 tizo. Dan jika pelanggan melakukan pembayaran senilai Rp450.000, juga akan mendapatkan potongan harga Rp50.000, sehingga yang dibayarkan menjadi Rp400.000. Dengan pembayaran Rp400.000, pelanggan bisa mendapatkan 900 tizo. Pelanggan yang ingin dapat promo bisa langsung datang ke Time Zone Mall Bumi Kedaton. Atau ada juga promo di Time Zone Fun App yang berlangsung hingga tanggal 31 Juli mendatang, yakni pelanggan bisa mendapatkan 500 tizo jika melakukan pembayaran Rp250.000. Time Zone Mall Bumi Kedaton berada di lantai 2 MBK. Di Time Zone Mall Bumi Kedaton ada 74 permainan seru di Tribuners yang dijamin membuat pelanggan semakin betah main. Salah satunya adalah VR Dark Mars, yakni permainan menggunakan kacamata 3D. Selama permainan ada gerakan, suara, serta efek angin sehingga akan membuat rasa seperti di dalam game. 2023
Di promo PDKT ini, jika melakukan pembelian mulai Rp300.000 akan mendapatkan potongan Rp50.000 dan akan mendapatkan 250 piso. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus nantikan tayangan terupdate dan informatif lainnya seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung dan tentunya promo yang berlaku setiap hari hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.